Baik, selamat pagi teman-teman. Halo. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Ibu. Selamat pagi, Bu. Oke, sehat semua kan ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Oke, Bu. Sehat, Bu. sip. Alhamdulillah. Nah, Puji Tuhan. iya teman-teman sudah menyelesaikan latihan yang pekan lalu ya? Pagi, Bu. Iya, halo. Oke, saya sudah membaca beberapa jawaban dari teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas latihannya itu setelah pemaparan materi. Jadi hari ini kita ada materi pengantar penerjemahan itu teman-teman. Jadi memang agak teoritis tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu lah sedikit mengenai penerjemahan teman-teman. Nah, untuk hasil latihan yang pekan lalu, ya saya sungguh senang dengan hasil jawaban teman-teman. Soalnya banyak yang sudah menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan sangat baik. Tapi ada juga beberapa yang membutuhkan ya sedikit revisi saja kok. Cuma masalah diksi dan juga mungkin itu ya tentang efektivitas dalam menerjemahkan. Soalnya kan memang cenderung kalau kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan jadi cenderung lebih banyak kan katanya. Kalimatnya jadi cenderung lebih panjang. Nah, karena itu jadi kita perlu beberapa strategi untuk membuatnya tetap itu efisien dan efektif. Tuh. Ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan materi mengenai pengantar penerjemahan ya. Oke, sudah terlihat teman-teman screen-nya, slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, omong-omong teman-teman tahu nggak istilah bahasa Indonesia untuk slide presentasi seperti ini kayak PowerPoint? Kalian tahu nggak istilah bahasa Indonesianya? Apa ayo? Ada yang tahu? Ayo, masa nggak ada yang bisa jawab? Kalian pernah dengar istilah salin dia nggak? Salin dia. Nggak pernah? Ya itu Enggak, Bu. itu istilah Enggak, bahasa Bu. Indonesia. Ya, jadi itu istilah bahasa Indonesia buat slide teman-teman. Ya, jadi ya pengetahuan baru ya. Nanti kalau istilah-istilah bahasa Indonesia itu akan kita bahas pekan depan. Nah, sekarang untuk pertemuan pertama, untuk materi kita membahas mengenai pengantar penerjemahan. Jadi teman-teman, kalau dalam dunia penerjemahan itu memang terbagi dalam beberapa bidang. Jadi nggak cuma kita sebagai akademis, ya, sebagai akademisi kita mengkaji mengenai karya-karya terjemahan, kemudian juga menganalisis karya-karya terjemahan, proses penerjemahan, dan juga proses kognitif dalam penerjemahan. Nah, itu kan ranah untuk penelitian ya, untuk sisi akademis. Nah, selain itu, penerjemahan juga terdapat di bidang industri. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu mengenai agensi penerjemahan, nah itu yang biasanya mereka tuh bergerak di bidang localization. Jadi mereka melokalkan ya, teks-teks berbahasa asing ke bahasa lokal atau bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, kalau penerjemahan itu di tengah-tengah ya, antara akademis dan praktis. Jadi bisa ada kajiannya, ilmunya juga ada, praktisnya, ya prakteknya itu juga ada. Jadi kayak pelatihan untuk para penerjemah dan juga masih seperti kelas-kelas lokakarya seperti itu. Training-training, pelatihan, nah itu. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang ini itu sebenarnya adalah perpaduan dari sisi akademis dan juga industri. Karena kita tidak cuma membahas teorinya, tapi juga kita membahas secara praktik dan juga kita membahas
bagaimana sih kualitas dan kuantitas untuk menerjemahkan. Kemudian kita juga menyiapkan diri kita untuk menjadi sumber daya manusia yang bisa menerjemahkan terutama teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, hal yang paling penting dalam menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain itu adalah kita bisa berfokus ke produk. Produk itu adalah teks hasil terjemahan. Nah, banyak ahli yang menjelaskan atau berargumen bahwa teks yang baik itu, teks terjemahan yang baik itu mendekati kejatian dari bahasa sasaran. Jadi seolah-olah ketika kita membaca, itu memang bukan terbaca seperti teks hasil terjemahan, tapi memang dia ditulis dalam bahasa tersebut. Nah, teman-teman, dalam dunia penerjemahan itu kita mengenal beberapa istilah yang umum. Yang pertama itu kita mempunyai bahasa sumber atau BSU. Ya, BSU itu adalah bahasa sumber atau bahasa asli ya, bahasa dari teks asli. Misalkan kalau kita menerjemahkan dari Inggris ke bahasa Indonesia, berarti BSU-nya bahasa Inggris. Kemudian untuk bahasa sasaran atau bahasa yang kita gunakan untuk hasil penerjemahannya itu disebut dengan BSA, bahasa sasaran. Nah, itu untuk bahasa. Kalau bahasa istilah aslinya dalam bahasa Inggris itu ada source language dan juga target language. Bahasa sumber dan bahasa sasaran ya. Nah, itu untuk bahasa, tapi ketika kita menghadapi suatu teks yang sudah spesifik, kita menggunakan istilah yaitu teks sumber atau TSU, dan untuk hasilnya itu TSA, teks sasaran. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menemukan singkatan TSU, TSA, itu teman-teman tidak perlu bingung, karena itu maksudnya adalah teks sumber, teks sasaran, atau bahasa sumber dan bahasa sasaran. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini perbedaannya, teman-teman. Kalau misalkan kita sebagai praktisi menerjemahkan itu kan ya, bertujuan untuk menghasilkan teks yang mirip ya dengan bahasa sasaran, yaitu memiliki kejatian. Tapi kalau misalkan kita hanya sebagai akademisi yang menganalisis atau mengkaji penerjemahan, itu lebih ke deskriptif empiris mengenai produk penerjemahan, teks-teks hasil penerjemahan, atau proses menerjemahkan, evaluasi menerjemahkan, atau juga proses kognitif yang terjadi di seorang penerjemah seperti itu. Nah, teman-teman, oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut ke kualifikasi yang harus dimiliki penerjemah, jadi teman-teman perlu tahu bahwa kalau menerjemahkan itu tidak hanya dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi menurut Roman Jakobson, teman-teman tahu nggak? Masih kenal nggak Roman Jakobson? Nah, dia kan yang mencetuskan fungsi bahasa kan ya. Nah, jadi menurut Roman Jakobson itu ada 3 jenis penerjemahan. Jadi ada penerjemahan intrabahasa atau intralingual, ada penerjemahan antar bahasa atau interlingual, dan juga yang terakhir penerjemahan antar sistem simbol atau intersemiotik. Nah, itu teman-teman. Jadi misalkan antara yang intrabahasa itu misalkan kita menerjemahkan parafrase sih lebih utamanya kalau yang intrabahasa. Jadi lebih kalau kita mengenal itu lebih seperti parafrase. Jadi bahasanya masih sama tapi menggunakan dengan diksi yang berbeda, ekspresi yang berbeda seperti itu. Kalau yang antar bahasa itu ya yang seperti kita lakukan kemarin itu. Iya, gimana Fatur? Apakah kamu mau bertanya? Enggak, Bu, kepencet tadi, Bu. Maaf. Oh. Iya. Oke, nggak masalah. Ya.
Nah, kemudian yang intersemiotic translation itu yang antar sistem simbol. Jadi yang simbol yang berbeda ya, mungkin dari yang tertulis dan juga yang tidak tertulis seperti audio, video, seperti itu. Atau bisa juga diterjemahkan ke apa itu sign language. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, memang ada banyak definisi penerjemahan dari para ahli itu. Tapi yang salah satu yang terkenal ya menurut Roman Jacobson itu. Tapi yang paling umum kita ketahui sebagai penerjemahan ya yang interlingual itu, yang penerjemahan antar bahasa. Seperti itu. Lebih banyak mengacu ke konsep tersebut. Nah, jadi nanti kita juga ketika ujian tengah semester atau ujian akhir semester juga sepertinya tidak akan ada materi atau pertanyaan mengenai teori ini. Sebutkan definisi penerjemahan oleh semuanya itu enggak kok. Jadi nanti kita lebih berfokusnya pada praktik saja ke latihan-latihan gitu. Nah, selain itu, saya juga mau menyampaikan definisi penerjemahan yang disampaikan oleh Naida dan Tabor, itu bahwa penerjemahan adalah usaha menciptakan kembali pesan yang ada dalam bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, jadi, menciptakan kembali pesan. Jadi, sebenarnya dalam penerjemahan itu pesan yang disampaikan oleh penulis asli atau pengarang asli itu penting ya, teman-teman, untuk disampaikan kembali ke para pembaca. Nah, itu menciptakan kembali pesan yang ada dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan padanan alami yang sedekat mungkin. Ya. Nah, makanya kita goal-nya itu, tujuannya ya kejatian itu. Dengan padanan alami yang sedekat mungkin dalam hal makna dan gaya bahasa. Nah, jadi harapannya ketika kita menerjemahkan itu tidak terlalu banyak ada distorsi makna dan juga gaya bahasanya ya. Kan setiap pengarang kan punya gaya bahasa masing-masing kan. Nah, jadi paling tidak kita berusaha untuk semirip mungkin dengan gaya bahasa asli seperti itu. Jadi kita nggak bisa semena-mena mengganti gaya bahasanya. Karena biasanya kan gaya bahasa suatu penulis atau pengarang itu kan memang diciptakan secara khusus kan. Ya, salah satunya sebagai identitas mereka dan juga ya ada banyak fungsi-fungsi lain yang dimiliki oleh gaya bahasa pengarang dan juga dalam teks. Seperti itu, teman-teman. Jadi, dalam menerjemahkan tuh kita nggak semata-mata, pokoknya ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Begitu sudah dalam bahasa Indonesia semua, berarti sudah selesai tugas kita. Nggak, teman-teman. Jadi kita harus mempertimbangkan unsur makna, ya, amanat itu maksudnya ya pesan dari teks tersebut, dari penulis asli dan juga gaya bahasanya. Jadi semacam tiga itu. Akan tetapi dalam prakteknya, ya memang sangat sulit untuk mempertahankan ketiga unsur tersebut dalam teks hasil terjemahan, teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita korbankan ketika menerjemahkan. Mungkin kita tidak bisa mempertahankan gaya bahasanya. Misalkan kita menerjemahkan puisi. Puisi tersebut memiliki rima dalam bahasa Inggris. Tapi ketika kita terjemahkan, kok rasanya sulit ya untuk mempertahankan rimanya. Jadi tidak apa-apa, kita bisa lebih memilih untuk mempertahankan makna dan amanat dari teks puisi tersebut. Itu. Nah, jadi teman-teman, kualifikasi kita sebagai penerjemah itu kita memiliki pemahaman menyeluruh atas bahasa sumber. Itu ya paling enggak kita pernah bersentuhan lah dengan bahasa sumber. Paling enggak kan selama kalian sekolah juga sudah mempelajari bahasa Inggris ya. Dan sekarang juga banyak piranti yang bisa membantu kita. Banyak situs-situs yang mengenai penerjemahan, mengenai kosakata yang bisa membantu kita ketika menerjemahkan dari bahasa Inggris. Banyak machine translation seperti Google Translate, Bing Translator itu juga membantu kita. Nah, selain pemahaman atas bahasa sumber, ya pastinya pemahaman menyeluruh atas bahasa sasaran.
Jadi ketika kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, pemahaman bahasa sasaran itu biasanya lebih ditekankan, teman-teman. Karena hal itu akan mempengaruhi ke para pembaca juga kan. Jadi kayak semacam yang teori resepsi itu loh, yang read the response itu. Dan juga selain itu, kalau kita menerjemahkan teks dalam berbagai genre, berbagai topik dan bidang, kita juga paling tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam topik tersebut. Nah, teman-teman juga bisa dibekali dengan glosarium. Nah, biasanya kalau glosarium itu sudah ada padanannya yang secara khusus ya, disesuaikan dengan topik tertentu. Jadi misalkan glosarium kata kamus hukum, ya berarti nanti padanannya memang sudah disesuaikan dengan istilah-istilah hukum. Karena terkadang istilah, ya suatu istilah ya, ketika kita gunakan di bidang umum dan juga bidang tertentu itu maknanya bisa berbeda. Seperti itu teman-teman. Apalagi dalam bahasa Inggris. Jadi paling tidak kita bisa membekali dengan membaca glosarium itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Nah ini yang tadi kita sudah bahas ya. Ini salah satu definisi penerjemahan. Jadi kurang lebih itu apa yang kita lakukan sebagai penerjemah tuh seperti ini gitu. Walaupun sebenarnya masih banyak perdebatan dan juga diskusi mengenai definisi penerjemahan itu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat dari dua definisi tersebut yang sudah kita bahas itu, yang penting adalah makna, ya, amanat, dan gaya bahasa. Nah, ini teman-teman, ini mengenai proses penerjemahan. Jadi dalam proses penerjemahan, teman-teman, yang perlu kita lakukan itu, ini secara teori ya, walaupun sebenarnya ketika kita sudah praktik itu, berapa langkah itu pasti dilewatin. Jadi misalkan ya, ketika kita mempunyai teks dalam bahasa sumber, teks bahasa Inggris gitu, jadi kita ada dalam tahap analisis dulu, analisis, seperti kita membaca teksnya itu secara sekilas dulu, kemudian kita pahami, ya, pahami ini adalah kita untuk mencari isi, ya, isi dan juga makna dan pesan dalam teks tersebut. Nah, ini proses batin ini adalah proses yang terjadi di otak kalian, teman-teman, sebagai penerjemah. Jadi ada transfer. Nah, transfer ini adalah pemindahan isi, makna, dan pesan dalam bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, ini yang ada di pikiran kalian, teman-teman, di otak kalian. Jadi secara mereka di otak kalian itu bekerja memindahkan isi, makna, dan pesan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu dalam otak. Nah, dalam praktiknya yang di luar kepala ya, yang kalian lakukan ketika mengetik hasilnya atau kalian menuliskan hasilnya itu, dari hasil pemahaman itu, pemahaman ini ya, pemahaman yang terjadi di pikiran dan otak kalian itu, nah ini, jadi kan nanti pikiran-pikiran kalian ketika kalian brainstorming itu akan melalui tahap evaluasi dan revisi. Kira-kira pas nggak ya? Kira-kira sudah sesuai belum ya? Nah, itu. Nah, ini proses evaluasi dan revisi. Kemudian kalian tuliskan ke teks dalam bahasa sasaran, yaitu hasil penerjemahannya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, itu masih ada yang namanya tahap restrukturisasi. Jadi, restrukturisasi ini adalah kita menyamakan struktur teks bahasa sasaran itu ke struktur yang berterima di bahasa sasaran. Jadi kita ganti ya, kita sesuaikan dengan struktur yang ada di bahasa sasaran. Karena pasti kan berbeda ya kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seperti itu. Bahkan kalau dari aktif dan pasif itu juga strukturnya sudah berbeda. Nah, ini jadi
sebisa mungkin kita ya merestrukturisasi teks tersebut sesuai dengan tata bahasa sasaran ya, supaya mendekati kejatian itu yang menjadi tujuan kita. Nah, ini jadi analisis itu reseptif ya. Jadi kita memahami teksnya untuk mendapatkan isi dan makna. Kemudian kita mencari padanannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu equivalence, padanan ya. Tapi tidak semua kata itu memiliki padanan di bahasa sasaran. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Dan nanti kita akan mempelajari mengenai strategi-strategi menerjemahkan. Nah, ini jadi kita mentransfer makna dari teks sumber ke teks sasaran yang juga ada alih kodenya ya, mengalih kodekan. Kemudian restrukturisasi tadi adalah ketika kita sudah dalam tahap menuliskan kembali seperti itu. Nah, itu sebenarnya proses ketika kita menerjemahkan sih. Ini yang paling penting sebenarnya teman-teman, selain pemahaman itu adalah juga bagaimana kita bisa merevisi teks hasil terjemahan kita. Jadi setelah kita baca ulang, kira-kira sudah berterima belum ya di bahasa sasaran, terus juga kira-kira sudah mencakup semua isi dan maknanya belum. Kalau belum, kita bisa melakukan dengan revisi tersebut. Nah, teman-teman, saya punya satu kalimat dalam bahasa Inggris. This device allows you to communicate better. Nah, coba kita cari makna, gaya, dan amanatnya ya, teman-teman. Jadi biasanya kita mungkin menemukan kalimat ini di manual telepon seluler mungkin, atau ya di piranti elektronik. Coba kita bersama menerjemahkan kalimat ini ya. Ini biar saya ini dulu. Nah, ini kita bisa terjemahkan bersama. Nah, this device allows you to communicate better. Nah, ini kalau kita terjemahkan kata per kata ya, dalam ke bahasa Indonesia, mungkin akan agak aneh. Karena kalau dalam bahasa Indonesia nanti, ya kita coba saja dulu. Kalau kita bisa melihatnya satu persatu dulu, teman-teman. Misalkan kita bisa membaginya sesuai dengan fungsi kalimat yang subjek, predikat itu. Nah, ini subjeknya kan this device. Jadi kita bisa mulai dari menerjemahkan this device ini dulu. Nah, ini teman-teman, this device itu biasanya dalam bahasa Indonesia apa ya? Mungkin ada yang bisa pakai piranti, perangkat. Biasanya apa nih? Perangkat. Perangkat. Nah, berarti kita juga menerjemahkan this ini ya. Berarti perangkat ini. Nah, ini allows you. Kalau allow dalam bahasa Inggris itu biasanya dalam kamus bahasa itu membolehkan, membiarkan. Contohnya, I allow you to go. Saya membiarkanmu untuk pergi. Nah, kira-kira kalau misalkan kita menerapkan kata membiarkan atau membolehkan dalam konteks ini mungkin nggak membolehkan. Anda, ini mungkin Anda ya, karena ini kan formal. Karena biasanya di manual gitu, Anda kan ya bukan kamu. Untuk berkomunikasi lebih baik. Nah, ini gimana teman-teman menurut kalian? Ada yang aneh nggak? Nah, ini kalau kita tidak benar-benar menganalisis makna dan amanatnya ya. Nah, ini mungkin agak lebih kelihatan. Jadi, ya kalau kita menerjemahkannya seperti ini, mungkin kita lebih memperhatikan ke gayanya ya. Gayanya ya kurang lebih kan secara struktur tuh mirip dengan teks sumber. Tapi secara makna, ya coba. Secara makna, perangkat ini membolehkan Anda untuk berkomunikasi lebih baik. Secara makna itu bisa
berterima nggak teman-teman? Kalian paham nggak dengan maknanya kalau misalkan maknanya itu logis atau enggak kalau misalkan kalian menemukan kalimat seperti itu? Logis nggak teman-teman kalian? Agak ganjil nggak sih? Kurang, Bu. Iya, kurang. Kurang, Bu. Iya. Nah, ini kemungkinan itu karena kata yang membolehkan ini. Kemudian kita juga harus tahu kalau dalam bahasa Inggris itu mereka lebih banyak menggunakan kalimat aktif. Ya, kalimat aktif. Jadi makanya kenapa perangkat ini itu bisa menjadi subjek dalam kalimat tersebut. Nah, ini kan sebenarnya misalkan this device, anggap aja ini HP ya, untuk lebih mudahnya. HP ini membuat kamu, Anda itu bisa komunikasinya lebih baik gitu kan. Jadi mungkin bisa kita anggap mempermudah komunikasi kan. Karena kan berkomunikasi dengan lebih baik, berarti kan mempermudah komunikasi atau meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, itu kan sebenarnya maknanya kan ya. Nah, amanatnya itu yaitu pesan dari si penulis ini. Penulis ini amanatnya apa sih? Oh, dia ingin menjelaskan kalau ya HP ini bagus loh, bisa untuk komunikasi dengan lebih baik gitu. Nah, jadi kita tadi sudah memperhatikan makna dan amanat. Jadi kita bisa melakukan restrukturisasi untuk kalimat ini supaya lebih berterima. Kira-kira ada yang bisa memberikan saran? Mungkin Resti mau coba menerjemahkan kira-kira supaya lebih berterima tuh kalimatnya seperti apa? Gimana Resti? Biasanya kita menemukan kalimat ini di buku-buku manual seperti gitu ya, atau di iklan mungkin, di iklan-iklan HP, atau mungkin slogan. Gimana teman-teman? Pesan ini, perangkat ini membolehkan Anda. Biasanya kalau membolehkan itu juga tergantung berkaitan dengan nature-nya ya, nature bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu seolah-olah dia itu kayak semacam apa ya, banyak personifikasi gitu. Jadi benda-benda yang benda-benda yang tidak hidup, benda mati itu bisa menjadi aktor dalam suatu kalimat. Gitu. Gimana? Oh ya, ngomong-ngomong, ini materi presentasinya juga sudah ada di belajar ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau membaca ulang, itu bisa mengunduh dari belajar ketika sudah tidak error lagi. Ya. Oke, gimana teman-teman? Jadi sebenarnya kalau kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sebenarnya kita bisa aja kok mau menggantinya dari kalimat, mengganti fungsi dalam kalimatnya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kan lebih banyak kita menggunakan orang ya untuk subjek, itu bisa juga. Nah, ini kalau allows itu kan bisa membolehkan, mengizinkan, itu juga artinya seperti itu. Tapi karena konteksnya seperti ini, jadi kita tidak bisa menggunakan kalimat kata kerja membolehkan. Nah, ini tahu mungkin juga kita bisa perangkat ini membuat Anda mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, ini kan secara umum seperti ini kan.
Nah, ini adalah salah satu alternatif kalimat terjemahan yang lain, ya, yang lebih menekankan pada amanatnya. Ya. Perangkat ini membuat Anda mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Tapi sebenarnya terkesan bertele-tele nggak sih? Perangkat ini membuat Anda mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi kurang kurang eye-catching gitu nggak sih kalau misalkan ini digunakan untuk slogan atau kalimat dalam manual. Biasanya kan kalau kalimatnya lebih singkat dan padat seperti itu. Nah, jadi kita mungkin bisa merevisinya lagi. Misalkan kita juga bisa kok menggunakan strategi transposisi. Jadi kita menukar urutan kata dalam kalimatnya. Misalkan, dengan perangkat ini, Anda dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, ini juga bisa. Walaupun sebenarnya masih agak terlalu panjang ya. Enggak. Atau kalau mau lebih singkat ya, tapi masih memiliki keseluruhan makna dan amanat, ini bisa kayak gini. Anda dapat berkomunikasi lebih baik dengan perangkat ini gitu. Nah, ini ya. Ini kan kayaknya ketiga alternatif tadi lebih berterima daripada kalimat yang pertama, walaupun dia itu sebenarnya lebih ke fokus ke gaya bahasanya. Jadi ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, teman-teman, hampir tidak mungkin kalau kita mau mempertahankan ketiganya, baik makna, gaya, dan amanat. Pasti ada salah satu yang kita korbankan. Tapi biasanya untuk kalimat-kalimat yang informatif, kalau gaya itu tidak terlalu diperhatikan karena sebenarnya yang penting kan adalah informasi yang terkandung dalam kalimat tersebut. Makanya makna dan amanat itu lebih dipentingkan. Itu. Tetapi juga tidak memungkiri untuk kita sedikit memangkas informasi atau amanatnya karena berkaitan dengan fungsi teks informatif yang singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak mungkin kan kita menerjemahkannya ya dengan semua amanat dimasukkan ke dalam kalimat, makanya kalimatnya bisa bertele-tele. Jadi tetap ada karakteristik teks tersebut. Nah, nanti ketika kita menerjemahkan teks yang informatif, kemudian ketika kita menerjemahkan teks ekspresif seperti karya sastra, itu nanti strateginya akan berbeda. Jadi kita sesuaikan dengan fungsi teks tersebut. Jadi mungkin kalau kita menerjemahkan teks-teks sastra, kita juga selain menyampaikan makna, gayanya juga dipertahankan seperti itu. Oke, nah mungkin teman-teman ada saran lain atau rekomendasi lain untuk menerjemahkan kalimat ini? Mungkin teman-teman. Artania. Ini ada Tania, ada Artania ya. Artania, apakah ada saran lain untuk menerjemahkan kalimat ini? Adakah? Ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, gimana? Kalau misalnya saya menerjemahkan menjadi perangkat ini dapat membantu Anda berkomunikasi lebih baik, itu boleh nggak? Perangkat ini dapat membantu Anda berkomunikasi lebih baik. Oh, bisa juga. Bisa. Bagus itu. Perangkat ini dapat membantu Anda berkomunikasi lebih baik. Oke, bagus itu. Tadi siapa yang jawab? Siapakah dirimu? Namanya Iya, Bu. Oh iya, ya. Oke, terima kasih. Sarannya itu juga bisa. Soalnya juga kalau ketika kita mendengarnya kan, Sama, Bu. ya tidak terlalu panjang dan bertele-tele juga gitu. Yang penting itu makna dan amanatnya masih sama. Gitu. Intinya ya HP ini tuh bisa membuat Anda berkomunikasi lebih baik lah. Gitu. Entah bagaimana diksinya membantu gitu kan. Gitu.
Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain sebelum kita lanjut? Saya tulis ya. Perangkat ini membantu ada ya? Dapat membantu. Dapat membantu. Anda berkomunikasi lebih baik. Bisa. Baik ini. Oke, mungkin yang lain ada lagi? Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bu, tadi jaringannya jelek. Oh iya, nggak apa-apa. Nah itu. Intinya teman-teman, jadi kalian tuh tidak boleh saklek dalam menerjemahkan ya. Kalian boleh kok mengotak-atik kalimatnya, tukar-tukar urutannya, kayak gitu. Jadi kalau secara umum kita menerjemahkan kata per kata kan nanti akan seperti ini, akan jadi kaku kan. Justru malah makna dan amanatnya itu nanti nggak tersampaikan. Jadi kalian hati-hati ketika menerjemahkan. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya. Tadi nggak ada pertanyaan kan untuk yang kalimat tadi. Nah, setelah itu teman-teman, saya mau menyampaikan kesulitan umum dalam penerjemahan ya. Khususnya tuh bagi penerjemah sih teman-teman. Yang pertama ya pastinya itu perbedaan sistem bahasa pada bahasa sumber dan bahasa sasaran. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris itu ada aspek kala ya yang mereka itu kan pakai apa sih? Ya ada aspek kan, pakai aspek. Sementara dalam bahasa Indonesia kan mereka pakai leksis, kata keterangan waktu. Kemudian juga kalau dalam bahasa Inggris itu dalam segi sintaksis, kalau predikat dalam bahasa Inggris tuh konstituennya tuh harus berupa verba atau copula. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau copula itu cuma opsional gitu kan ya. Bahkan tuh mungkin kita tidak menemukannya sama sekali dalam suatu kalimat. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris kan ini predikatnya ya, ini dalam bentuk copula atau to be dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau Indonesia kan copula. Nah, kalau kita terjemahkan ya, biasanya kan copulanya dalam bahasa Indonesia kan akan jadi adalah. Ya ini my dad is a teacher, ayahku adalah seorang guru. Ya sebenarnya sih masih agak aneh ya. Kurang jati gitu ya. Kurang agak ganjil aja. Nah, tapi tidak semua copula dalam bahasa Inggris itu bisa diterjemahkan menjadi adalah. Ya, kalau misalkan yang ini, yang 1B itu masih mungkin lah ya. Ayahku seorang guru, atau ayahku adalah seorang guru, itu masih mungkin. Walaupun agak aneh sih, kita jarang pakai soalnya kan. Tapi untuk kalimat yang 2A, misalkan, contohnya tuh, that house is big, rumah itu besar. Nah, copula di sini itu tidak bisa kita terjemahkan menjadi adalah kan, rumah itu adalah besar. Paling kita terjemahkannya itu menjadi rumah itu besar, kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami juga teman-teman. Jadi nggak semua elemen dalam kalimat itu bisa kita terjemahkan. Nah, ini. Selanjutnya yang kedua itu ada kompleksitas semantik dan stilistika. Nah, salah satunya itu faktor sosial budaya sih teman-teman. Oh ini ketukan nih harusnya Thanksgiving ini typo. Mas guys. Nah jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris ya budaya barat itu kan mereka mengenal yang namanya Thanksgiving. Nah, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, sementara dalam bahasa Indonesia, itu kita tidak mengenal konsep acara yang seperti Thanksgiving. Kalau Thanksgiving kan mereka kayak ya kan kegiatannya ya bersyukuran ya, semacam bersyukur kepada Tuhan. Tapi kan kalau kita terjemahkan ke istilah bahasa Indonesia menjadi syukuran, gitu kan beda nggak sih?
sense-nya, maknanya. Karena dalam bahasa Indonesia itu syukuran ya, misalkan syukuran hitanan, syukuran nikahan, syukuran lulusan. Jadi ada peristiwa penting yang mendasari syukuran tersebut gitu. Tapi kalau Thanksgiving kan memang ya acara itu rutin dilakukan tiap tahun. Tanggalnya juga pasti sama seperti itu. Jadi bukan karena suatu peristiwa khusus yang mendasari syukurannya gitu. Kemudian juga mudik dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau mudik dalam bahasa Indonesia kan ini semacam pulang ke rumah ya, pulang ke kampung halaman, tapi itu waktunya khusus. Ya, entah karena liburan panjang, atau lebaran, Natal, gitu kan ya, mudik. Nah, kalau di budaya Batu mereka nggak punya budaya mudik. Ya, palingnya cuma pulang kampung, pulang ke rumah orang tua, gitu. Tapi tidak ada waktu yang benar-benar kayak semua orang tuh pada mudik kayak gitu, nggak ada. Nah, itu yang menjadi kesulitan kita sebagai penerjemah ketika menerjemahkan konsep-konsep tersebut. Nah, selain itu ya, misalkan nih dalam bahasa Inggris kan ketika melamar gitu kan biasanya tuh kalimat yang dipakai kan will you marry me? Nah, itu kan biasanya yang cowok bilang kalimat ini ke yang cewek kan. Maukah? Ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia apa nih teman-teman? Coba kalau kalian terjemahnya jadi gimana? Coba Fieri. Gimana? Will you marry me? Jadi gimana? Aduh, berat. Apakah kamu mau menikah denganku? Oke, menikah denganku kan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, padahal kalau dalam bahasa Inggris itu kalau misalkan kita terjemahkan secara langsung, marry me itu menikahiku. Jadi kalau di budaya barat itu yang perempuan itu yang menikahi yang laki-laki. Tapi kalau dalam budaya Indonesia itu lebih kayak yang laki-laki yang menikahi yang perempuan kan. Makanya kenapa tadi Fieri bilang menikah denganku, bukan menikahiku. Jadi kita bisa sesuaikan dengan budaya di bahasa ya, bahasa negara di penutur bahasa tersebut kayak gitu. Di bahasa sasaran gitu. Jadi bedanya itu kalau dalam budaya barat tuh yang perempuan itu menikahi yang laki-laki. Makanya will you marry me? Ya, akankah kau, kalau secara literal ya, akankah kau menikahiku? Maukah kau menikahiku? Tapi kan itu kan nggak umum ketika kita terapkan di konteks Indonesia kan. Jadi maukah kau menikah denganku? Kayak gitu. Nah, itu salah satu perbedaan faktor sosial budaya juga ya, yang berkaitan dengan gender dan budaya kan. Gitu. Kemudian juga kompleksitas stilistika itu yang berkaitan dengan gaya bahasa pengarang. Misalkan dalam penerjemahan teks sastra itu. Jadi kalau kita terjemahkan misalkan diksi yang kita pakai itu terlalu formal gitu, mungkin akan berpengaruh juga kok ini karyanya cenderung kaku, terlalu formal gitu. Jadi kita bisa menggunakan strategi yang lain ketika menerjemahkan gaya bahasa. Mungkin kita bisa pakai padanannya ya. Kita bisa pakai thesaurus untuk mencari padanan-padanan yang mungkin akan lebih lugas dan lebih cantik gitu. Karena kan dalam sastra itu ada estetikanya kan. Nah, kita cari kalimat-kalimat padanan-padanan dari kata-kata dalam bahasa Inggris tuh yang ada efek estetisnya juga kalau kita terapkan dalam penerjemahan karya sastra di bahasa Indonesia. Gitu. Nah, selain itu juga teman-teman yang menjadi kesulitan adalah perbedaan tingkat kemampuan penerjemah. Nah, ini yang pertama itu pemahaman tata bahasa sumber dan sasaran. Jadi tata bahasa itu struktur itu penting ya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi akurasi kita ketika menerjemahkan. Jadi kesepadanan makna, kemudian kebahasaan, jadi secara tata bahasa sudah sesuai atau belum,
Kemudian terminologi, yaitu istilah. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan tidak sesuai dengan terminologinya, ya tidak sesuai konteks, nanti kan maknanya akan berbeda. Kemudian juga gaya bahasa, baik itu formal ataupun kasual atau conversational, itu teman-teman. Kemudian selain itu juga tingkat kualitas teks sumber. Kalau misalkan kita menerjemahkan suatu teks, ya, tapi kualitasnya itu tidak terlalu bagus, jadi kita bisa melakukan revisi tersebut, revisi terlebih dahulu, jadi supaya kualitasnya itu lebih baik. Jadi ketika kita menerjemahkan juga kita nggak ikut-ikutan salah gitu loh. Mungkin dalam teks bahasa Inggrisnya itu kok grammarnya salah, tata bahasanya keliru, jadi kita bisa revisi dulu supaya ketika kita memahami itu bisa benar. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, oh itu teks sumbernya emang udah pasti salah kok. Nah, kita sebagai penerjemah sebenarnya juga perlu melihat tingkat kualitasnya. Jadi nggak mentang-mentang teksnya jelek, ya udah kita terjemahinnya ya seadanya, gitu, sesuai dengan teks sumber. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau kekeliruan, kita tahu dan kita bisa memperbaikinya di teks yang kita hasilkan, gitu teman-teman. Nah, beberapa contoh aspeknya yaitu di gramatika, ya, tata bahasanya, dan juga di ketaksaan atau ambiguitas kata-kata yang terdapat di teks tersebut, kemudian penulisan ide pokok, ya, kesalahan ejaan atau keruntutan logika. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar teliti ketika menganalisis teks terjemahan, teks sumber, dan ketika kita menuliskannya dalam teks terjemahan. Ya, perlu ketelitian untuk menganalisis. Dan juga yang paling penting adalah teman-teman, kita harus meminimalisasi adanya saltik atau salah ketik ya, typo itu loh. Soalnya itu akan mengurangi kualitas hasil terjemahan kita juga. Jadi kan sayang ya kalau cuma karena salah ejaan atau salah ketik dan juga mungkin lupa dikasih titik di akhir kalimat, itu juga sangat disayangkan teman-teman, karena walaupun kecil, titik di akhir kalimat itu sangat penting untuk menandakan bahwa konstruksi tersebut adalah suatu kalimat kan. Kalau nggak pakai titik atau tanda baca lainnya kan belum bisa disebut dengan kalimat. Ya mungkin kita bisa sebutnya dengan klausa atau yang lain. Nah gitu teman-teman. Nah ini sih kurang lebih itu teman-teman. Kalau ini cuma tambahan sih. Ini tentang seorang penerjemah itu. Kalau di agensi penerjemahan tuh ada yang menjadi staf tetap di agensi penerjemahan, tapi kita juga bisa menjadi seorang penerjemah lepas atau freelance gitu. Nah mungkin setelah ini teman-teman, setelah kalian mengikuti kelas penerjemahan, kalian bisa mendeklarasikan diri kalian sebagai penerjemah lepas yang berfokus ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu, ya teman-teman. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi diskusi latihan yang kemarin? Jadi intinya yang sudah kita bahas itu ya, kalau dalam menerjemahkan itu ada paling tidak ada 3 aspek yang harus kita perhatikan, yaitu makna ya. Jadi makna yang terkandung dalam teks atau kalimat tersebut. Kemudian gaya kepengarangan, gaya kepenulisan, dan juga amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau penulis teks asli. Tuh. Jadi itu berkaitan juga dengan fungsi teks tersebut. Kalau amanatnya dia ingin mempengaruhi orang, misalkan dalam teks pidato, ya paling nggak hasil terjemahan kita juga memiliki fungsi yang sama. Kalimat-kalimat yang kita gunakan juga bisa untuk mempengaruhi orang-orang lain yang mendengarkan teks tersebut. Atau misalkan kita menerjemahkan teks iklan, jadi kalimat yang kita gunakan juga bisa mungkin itu menarik minat calon pembeli untuk membeli produk seperti itu. Jadi tidak keluar dari fungsi teks. Nah, kemudian ya tadi kita juga membahas proses penerjemahan. Jadi yang pertama itu kita kan menganalisis, kemudian kita
memahami teksnya, dan dalam otak kita tuh ada yang namanya proses tapping ya, mentransfer dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Ya isinya tadi itu isi, makna, dan pesan. Kemudian kita tuangkan dalam tulisan, yaitu di teks terjemahan atau teks bahasa sasaran. Kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya restrukturisasi supaya berprima pada tata bahasa teks sasaran, dan juga kita bisa membacanya kembali apakah sudah sesuai dan juga merevisi. Nah, teman-teman, salah satu tips yang berguna juga ketika kita menerjemahkan supaya tidak terlalu kayak kalau istilah orang zaman dulu kayak letter luck gitu. Maksudnya terlalu sakot dengan teks asli itu kita itu nggak harus menyandingkan teks asli dan teks yang kita terjemahkan. Bisa kita melakukannya dengan memahami dulu, kita mendapatkan intisarinya, kemudian kita tuangkan sendiri dengan bahasa kita sendiri. Ya, dengan bahasa kita sendiri itu bisa. Jadi nggak harus sangat sesuai dengan struktur di teks asli itu, karena yang lebih penting sih menurut saya sih memang keamanan dan makna itu. Kemudian kesulitan umum dalam penerjemahan itu ya tadi ya ada perbedaan sistem dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran, ya aspek-aspek yang berbeda seperti itu, kayak tadi kan contohnya kopula, penggunaan kopula, kemudian kompleksitas semantik dan stilistika berkaitan dengan faktor sosial budaya dan juga faktor estetis dalam suatu teks ketika kita menerjemahkan teks sastra contohnya. Kemudian perbedaan tingkat kemampuan penerjemah dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran, dan juga yang penting itu adalah tingkat kualitas teks sumber, teman-teman. Seperti itu. Jadi itulah materi yang kita bahas kali ini. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Mungkin bisa berkaitan juga dengan pengalaman teman-teman ketika menerjemahkan latihan kita pekan lalu. Mungkin bisa sambil sharing atau ingin menyampaikan pendapat atau yang lain. Mungkin teman-teman adakah? Saya ingin tanya. Iya, boleh. Gimana? Jadi kan kalau saya sendiri ingin menerjemahkan itu pakai Google Translate. Nah, itu kayak yang tadi, yang contoh pertama yang perangkat ini gitu. Tadi aku coba pakai Google juga. Terus kata law gitu ya. Itu kan kalau di kamus memperbolehkan dan sebagainya itu. Tapi kalau di terjemahan di Google itu dia lebih ke memungkinkan. Nggak ada dari salah satu itu. Itu memang sesuai, maksudku, aku bingung sama Google ya. Itu mungkin mereka menerjemahkan sesuai isi kalimat, atau mungkin apa memang bisa diganti gitu, Bu? Oke. Oke, terima kasih Yeni. Jadi memang kita bisa menggunakan Google Translate untuk membantu kita menerjemahkan. Ya tadi memungkinkan ya memungkinkan juga salah satu padanan kata allows dalam bahasa Indonesia sih. Jadi emang dalam bahasa Inggris tuh satu kata tuh bisa menjadi banyak padanannya dalam bahasa Indonesia. Nanti kita juga bisa akan bahas korespondensi kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah ini kalau misalkan dalam bahasa Inggris tuh mereka itu lebih ke gini. Jadi kalau dalam Google Translate tuh sistemnya kayak gini. Kita menggunakan Google Translate kan, terus kan kita bisa klik edit kan. Nah, suggest edit itu. Nah, jadi Google Translate tuh sistemnya tuh kayak misalkan ada orang yang udah pernah pakai Google Translate sebelumnya, dan Google Translate tuh menerjemahkan kata allow. Nah, terus kita ganti atau kita memberikan masukan. Nah, itu bisa jadi perbendaharaan katanya si Google Translate. Jadi dia sumbernya tuh dari masukan orang-orang yang pernah menggunakan Google Translate juga. Jadi kadang memang tidak tepat, kalau kadang memang nggak selalu tepat sih. Kadang dia juga pinter juga kok, Google Translate sekarang udah pinter lah sekarang. Nah, jadi mungkin dulu sebelum kita menggunakan
Google Translate untuk menerjemahkan kalimat ini, pernah ada orang yang menerjemahkan kata Allah menjadi memungkinkan. Itu kebetulan konteksnya itu sama. Nah, jadi makanya muncul kata memungkinkan ketika kita pakai lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau di Google Translate itu nanti di bawahnya tuh ada padanan kata yang lain sih. Jadi kamu bisa milih sebenarnya ada rekomendasi kata lain. Nanti di bawah tuh ada. Misalkan kita klik kata allow-nya, nanti dia tuh muncul di bawahnya padanannya apa aja dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa milih mana aja yang kira-kira lebih pas kayak gitu. Jadi kita main bisa memilih dari rekomendasi itu gitu. Jadi misalkan ya kalau mungkin bisa kita lihat sih, kita pakai Google Translate ya, coba. Coba kita buka Google Translate. Tapi emang kebanyakan kalau penerjemahan Google Translate itu lebih ke yang kata per kata ya, jadi dia lebih kaku. Jadi ketika kita menggunakannya untuk teks tertentu itu kadang kita tetap harus edit. Tapi ini sangat bagus untuk membantu kita memahami makna kalimat tersebut nggak sih? Paling nggak kita tahu maksudnya, dan kita tinggal cari kata yang kurang lebih itu pas kita gunakan di dalam bahasa Indonesia. Mana sih Indonesia? Nah ini, bentar teman-teman, saya share screen dulu ke sini. Nah ini, udah kelihatan kan teman-teman? Nah ini, kalau si Google Translate itu pakai memungkinkan Anda berkomunikasi dengan lebih baik. Nah ini emang allows tuh bisa artinya memungkinkan, cuma kita lihat konteksnya juga. Kan kalau memungkinkan tuh kayak cuma mungkin doang nggak sih? Kayak kurang meyakinkan nggak sih? Padahal ini kan kayak mungkin di iklan HP atau di manual HP gitu kan. Jadi kan kita butuh sesuatu yang bombastis gitu nggak sih? Nggak cuma mungkin. Kita nggak butuh suatu kemungkinan, tapi hal yang kayak benar-benar pasti kan. Kayak gitu. Jadi kita bisa kembali lagi lihat ke konteks teksnya dan juga fungsi teksnya ini sebagai apa kira-kira gitu. Nah ini kan kalau kita lihat ini kita klik, ini ada beberapa kan. Perangkat ini memungkinkan Anda berkomunikasi dengan lebih baik. Perangkat ini memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Tuh. Nah, ini kemungkinan itu karena ada orang yang pernah menggunakan kata allows diterjemahkan ke memungkinkan. Nah, ini kita kan bisa pakai suggest and edit. Jadi kita memberikan kontribusi kita menerjemahkan kalimat ini jadi seperti ini nih. Nah, itu nanti akan direkam di database-nya Google Translate dan mungkin akan membantu Google Translate selanjutnya untuk menerjemahkan itu lebih kontekstual gitu. Nah, ini. Your contribution will be used to improve translation quality. Gitu. Jadi kontribusi kita itu juga akan berpengaruh ke kepintaran si Google Translate ini. Jadi mungkin sekarang dia belum terlalu pintar menerjemahkan kalimat ini. Tapi ketika kita sudah mengirimkan saran kita ketika menerjemahkan kalimat ini, ya nanti itu akan direkam dan bisa digunakan untuk selanjutnya. Gitu. Jadi gitu sih kalau cara kerja Google Translate. Berarti menerjemahkan itu benar-benar harus kita teliti sama konteksnya gitu ya, Bu? Jadi konteksnya sama fungsi teksnya itu apa ya, sama kita lihat juga target pembacanya gitu. Kalau ini untuk masyarakat luas, berarti kan kita paling nggak menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, tidak terlalu banyak terminologi kayak gitu. Jadi memang banyak aspek sih ketika kita nanti praktek, nanti akan kita banyak menemui pengalaman lah gitu. Gimana Yeni, ada pertanyaan lain? Puas, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Gitu, teman-teman. Jadi kita bisa kok lebih pintar dari Google Translate. Soalnya Google Translate tuh pintarnya juga dari orang lain. Karena kita yang menjadi, kayak, bukan donatur ya.
kita yang memberikan rekomendasi gitu loh, rekomendasi menerjemahkan. Gitu teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau langsung lanjut ke diskusi dulu? Coba kita lihat ya, mana? Nah ini saya rangkum beberapa sih, cuma saya masukin 3 biar nggak terlalu kebanyakan. Jadi ini saya rangkum dari hasil terjemahan teman-teman. Mana sih ini? Oh ya. Nah ini kan kemarin kalian sudah menerjemahkan 5 kalimat ya. Nah, ini ada beberapa catatan saya untuk teman-teman ketika menerjemahkan. Nah, nanti ini sebenarnya ada kaitannya dengan materi pekan depan sih. Gitu. Ini memang kalimatnya tuh emang agak sedikit lebih sulit karena strukturnya tuh udah agak kompleks. Jadi ya saya pengen lihat aja teman-teman kalau menemukan kalimat seperti ini tuh gimana nerjemahinnya. Nah, teman-teman, kita coba mulai dari kalimat yang pertama ya. Ini yang teks sumber, ini teks sasaran. Ini saya ambil contoh-contohnya tuh dari hasil pekerjaan teman-teman beberapa. Ya nggak semua ya, kalau semuanya ntar bisa-bisa kita kelarnya 1 tahun karena ada 53 variasi gitu. Nah ini teman-teman, jadi seperti yang kita tadi sudah bahas ya, kita prosesnya adalah menganalisis dulu dan memahami ya, memahami si kalimat pertama ini. James spoke Mandarin so well that I took for granted that he was a Chinese. Nah teman-teman, berarti ini informasinya ada apa sih? Kita bisa bagi-bagi dulu informasinya ada apa aja. Nanti kita bisa restrukturisasi. Jadi amanatnya atau maknanya itu ada James, ya James dia itu bisa ngomong, bisa berbicara bahasa Mandarin dengan baik. Ya, ini kalau ini berarti kalimat, oh ini kalimat majemuk setara ya. Atau kalimat majemuk bertingkat, ya itu. Kemudian I took for granted that he was a Chinese. Nah ini ada sebenarnya nih mungkin teman-teman yang agak bingung ya, took for granted itu apa? Nah ini sebenarnya adalah semacam apa itu namanya idiom teman-teman. Took for granted. Took for granted itu ya kayak misalkan kalian tuh dikasih suatu informasi tapi kalian tuh nggak pakai recheck. Jadi kayak ditelan mentah-mentah gitu. Kalian nggak recheck, nggak melakukan konfirmasi atau verifikasi. Kayak gitu. Jadi ya cuma percaya aja. Oh ya, oh gitu toh. Oh ya udah gitu. Jadi kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak menelan bulat-bulat kayak gitu. Nah, itu ada artinya itu dan ada artinya lain juga kayak menyepelekan. Jadi misalkan ada kalimat her boyfriend took her for granted. Itu berarti maksudnya adalah pacarnya menyanyiakan, menyepelekan dia gitu. Jadi nggak dianggap penting. Ya masih ada kaitan maknanya ya. Jadi karena tidak terlalu penting untuk diverifikasi, dikonfirmasi, makanya ya udah percaya aja gitu kan paling enggak. Nah itu took for granted atau kalau dalam yang kalah presentnya itu take for granted gitu. Jadi intinya adalah ya aku percaya aja kalau dia orang Cina. Berarti kalau dari informasi yang kita dapatkan, jadi sebenarnya James itu orang Cina bukan. Kalau dari informasi ini, James bisa ngomong bahasa Mandarin. Terus aku mengira dia orang Tiongkok. Sekarang pakainya Tiongkok ya, bukan Cina. Atau sama aja sebenarnya. Ya itu. Jadi berarti sebenarnya si James itu bukan orang Cina kan. Nah gitu. Nah berarti kita sudah mendapatkan informasinya apa. Berarti kan intinya sebenarnya aku mengira James itu orang Cina karena dia itu bahasa Mandarinnya bagus banget gitu kan. Gitu. Nah jadi
kita bisa bikin alternatif lain kan. Nah, kalau ini James berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik, sehingga saya menerima bahwa dia orang Cina. Nah, berarti menerima di sini kurang tepat ya. Gitu. Kalau menerima berarti, oh ya nggak ada masalah dong. Kalau ini kan ternyata dia itu sebenarnya bukan orang Cina. Nah, oleh sebab itu aku berasumsi dia orang Cina. Nah, ini bisa, kan asumsi kan suatu hal yang belum pasti kan. Bisa nih, James berbahasa Mandarin dengan sangat baik, oleh sebab itu aku berasumsi dia orang Cina. Bisa. Nah, ini secara makna bisa. Tapi kalau secara struktur mungkin akan jadi terlalu panjang ya. Ya memang gitu sih kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kalau ketika kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tuh nanti hasilnya tuh lebih banyak gitu loh. Pundi-pundi yang kita dapatkan banyak karena semakin panjang. Jadi kalau ketika kita menerjemahkan itu dilihat dari panjang atau seberapa banyak akhir halaman jadinya. Atau bisa juga kita balik, aku berasumsi James orang Cina karena bahasa Mandarinnya sangat baik kayak gitu. Atau pakai berbicara juga bisa. Atau mungkin kita bisa menggunakan diksi lain untuk menunjukkan ke tingkat profisiensi bahasa Mandarinnya James. Mungkin bisa pakai fasih berbahasa, itu bisa nggak teman-teman? Bisa kan ya? Fasih. James fasih berbahasa Mandarin, jadi aku pikir dia orang Cina. Itu bisa. Kita bisa pakai kata fasih gitu ya, biar lebih meyakinkan. Gitu. Atau juga bisa James berbahasa Mandarin dengan lancar gitu kan. Kalau lancar mungkin bisa ya satu level dengan sangat baik ya. Gitu. Atau bahasa Mandarin James sangat baik, jadi aku mengira dia orang asli Cina, itu juga bisa. Ya intinya yang penting informasinya itu sesuai gitu. Ya, jadi itu sebenarnya sih yang mau saya tekankan itu yang took for granted itu idiom. Itu teman-teman. Nah, nanti kita juga akan ada pembahasan tersendiri mengenai idiom itu. Itu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya, mungkin ada yang mau disampaikan untuk kalimat yang pertama. Jadi ini sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, cuma kayak tepat dan kurang tepat sedikit kayak gitu. Tapi so far saya baca secara istilah sudah bagus-bagus kok. Cuma yang took for granted aja sih yang mau saya jelasin. Oke, kita lanjut ke yang kalimat kedua. Nah ini, Boeing 757A will start its maiden flight by the end of the year. Nah ini teman-teman, jadi kan kita perlu melihat informasinya. Jadi ada pesawat Boeing 757A itu will start its maiden flight. Kemarin kita udah cari ya di Glosby kalau maiden flight itu adalah penerbangan perdana. Jadi dia udah selesai dirakit, udah selesai dibikin, nah dia akan kayak penerbangan perdana, mungkin kayak uji cobanya gitu ya. Tapi karena sudah ada padanannya, penerbangan perdana, jadi kita nggak usah pakai yang penerbangan uji coba, karena mungkin nanti akan beda maknanya ya. By the end of this year. Nah ini udah kurang lebih udah bagus semua sih kalau untuk yang kalimat kedua ini. Boeing 757A akan memulai penerbangan perdananya pada akhir tahun ini. Sip. Akan memulai penerbangan perdananya pada akhir tahun bisa juga. Nah ini teman-teman, selain kalian pakai memulai penerbangan perdana, ini saya bikin alternatif lain sih, bahwa kalian nggak harus sesuai banget sama teks bahasa Inggrisnya. Kalian bisa juga kok Boeing 757A akan terbang perdana pada akhir tahun, itu juga bisa. Gitu. Kan informasi yang dikandung sama kan sebenarnya. Gitu. Tapi ini lebih singkat. Nah, kita bisa menggunakan kalimat ini ketika
teks yang harus kita kerjakan itu menuntut kita untuk menjadi lebih concise atau lebih singkat dan padat, itu bisa pakai alternatif yang ketiga. Tapi yang pertama dan kedua itu sudah cukup sih. Kalau kita pakai kata pesawat itu berarti lebih menjelaskan ya. Jadi itu juga salah satu pilihan kita sih sebagai penerjemah, teman-teman. Kalian mau memberikan informasi sebanyak mungkin kepada pembaca biar mereka tuh gampang atau mudah memahami teks, ya nggak masalah. Jadi memang it's your preference, itu pilihan teman-teman gitu. Oke, selanjutnya ya kalimat ketiga, an effective way of learning mathematics is working on problems. Nah, ini banyak yang masih keliru menerjemahkan problems ini. Nah, kalau problems itu nggak selamanya itu diterjemahkan menjadi masalah. Ini bisa berarti soal-soal. Jadi soal-soal, latihan soal itu loh. Latihan soal matematika. Jadi praktek mengerjakan soal. Gitu. Soalnya kalau kita terjemahkan jadi masalah tuh kayak kurang spesifik nggak sih? Masalah kan umum, bisa masalah keluarga, masalah pribadi gitu kan. Tapi kalau soal kan udah lebih spesifik karena ini digunakan untuk suatu pelajaran atau bidang ilmu. Nah, jadi kita bisa pakai alternatif soal untuk menerjemahkan kata problem ini. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Inggris itu kan dia itu jamak ya, plural. Tapi kalau untuk menceritakan hal-hal yang umum mereka pakai jamak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tuh lebih umum itu pakai tunggal ya. Jadi nggak harus kita selamanya menerjemahkan problems jadi soal-soal. Tapi kalau pakai soal saja itu sebenarnya sudah cukup kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tadi juga salah satu perbedaan sistem antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Gimana? Cara efektif mempelajari matematika adalah dengan mengerjakan soal. Itu bisa juga. Atau, ya ini udah bagus sih ini. Yang ini. Cara efektif belajar matematika adalah dengan mengerjakan soal. Nah, ini udah bagus. Yang kalimat kedua, cara efektif mempelajari matematika adalah mengerjakan masalah. Nah, ini tinggal diganti soal aja sih. Saya kira soal lebih tepat. Sebuah jalan efektif untuk belajar matematika adalah dengan mengerjakan soal. Oke, ini masih bisa. Cuma kayak terlalu formal nggak sih? Sebuah jalan efektif. Atau bisa juga kita balik ya. Jadi, mengerjakan soal adalah salah satu cara efektif untuk mempelajari matematika. Gitu, teman-teman. Jadi kalian nggak harus terpaku pada struktur teks asli atau teks sumber. Kalian bisa mengotak-atiknya. Gitu. Yang penting kalimatnya itu maknanya masih tersampaikan. Oke. Efektif. Oh iya, ngomong-ngomong soal efektif, kalian tahu nggak padanannya dalam bahasa Indonesia efektif itu apa? Maksudnya padanan yang lain selain efektif. Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Efektif. Manjur kali, manjur. Bisa. Yang lain? Ralat, Bu, cara yang tepat. Yang tepat, oke. Efisien, Bu. Efisien. Ya. Kalau efektif sama efisien emang sering digunakan bersama ya, tapi sebenarnya agak beda sih. Ya nggak sih? Kalau efektif itu yang yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan ya gitu, efektif. Kalau efisien tuh ya seminimal mungkin effortnya, pekerjaannya, tapi sesuai. Nah, ini teman-teman pernah dengar sangkil mangkus nggak? Sangkil? Belum, Bu. Oke, jadi
sangkil itu, ya ini sangkil dan mangkus itu adalah padanan dari efektif dan efisien. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman nggak percaya sama saya, boleh cek di KBBI. Jadi sangkil itu kata kerja, kata kerja atau kata sifat? Ya, itulah yang sampai dan kena. Jadi adalah padanan dari efisien. Kalau mangkus itu artinya itu mustajab, manjur, berhasil, tepat guna, tapi efektif. Gitu. Jadi mangkus itu adalah salah satu padanan dari efektif. Kalau sangkil itu efisien. Gitu. Jadi kalian bisa ngomong ke teman kalian, kamu kerjanya yang sangkil dan mangkus dong. Gitu bisa. Itu maksudnya efisien dan efektif. Gitu. Itu bahasa Indonesia loh. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan yang sangkil dan mangkus besok lagi ya. Ada pertanyaan lagi nggak selain itu? Nah, kemudian teman-teman, untuk kalimat yang keempat, Olympic officials have considered that enormous transportation headaches could be expected when the competition begins at 9 a.m. GMT Saturday. Nah, ini maksudnya kita pahami dulu ya. Olympic officials. Nah, Olympic officials ini pasti maksudnya penyelenggara ya, penyelenggara Olimpiade. Ya, semacam panitia lah gitu kalau di Indonesia tuh. Tapi kalau di berita-berita juga sekarang udah banyak pakai istilah official sih. Padahal itu masih kata serapan ya. Kata pinjaman. Have considered that enormous transportation headache. Nah ini have considered itu kan kayak semacam mendeklarasikan, memperkirakan gitu kan. Mengakui. Jadi kayak semacam menyampaikan ke halayak, ke publik gitu. Nah itu mungkin kita bisa cari kata lain yang lebih tepat daripada mengakui. Karena memang kalau di Google Translate itu pakainya mengakui. Jadi kita bisa cari kata kerja lain untuk mengganti considered ini. Ini sesuai konteks juga. Nah, enormous transportation headache. Kalau headache itu kan sebenarnya apa sih, sakit kepala ya. Nah, jadi sebenarnya ini emang kayak kalimat perumpamaan. Jadi bukan berarti pusing kepala gara-gara transportasi, tapi ini maksudnya adalah kayak kepadatan di jalan raya, kepadatan transportasi, terus juga mungkin bisa kita terjemahkan atau interpretasi juga menjadi kemacetan luar biasa gitu. Jadi kita bisa pilih salah satu, kepadatan transportasi, atau mungkin kita juga bisa pakai kemacetan luar biasa. Jadi maksudnya sih itu kan, kalau padat di jalan berarti kan otomatis macet kan, gitu. Jadi kita bisa bervariasi kok dalam menerjemahkan. Could be expected, ya, diperkirakan. Jadi mungkin akan terjadi, expected itu kemungkinan. When the competition begins at 9 a.m. Pada saat kompetisi dimulai pukul 9 pagi GMT Saturday. Nah, ini saya sudah cek di beberapa sumber, banyak teks itu tidak menerjemahkan GMT ke bahasa Indonesia karena ya memang sudah jadi istilah Greenwich Mean Time. Kalau kita terjemahkan secara literal itu kan waktu rata-rata Greenwich ya. Tapi bisa juga sih kalau misalkan kita mau lebih Indonesia ya, biar lebih lokal itu bisa pakai waktu Greenwich. Atau kalau misalkan kita itu, ini kan cuma satu kalimat, kalau misalkan kita punya satu teks yang lebih, ya kita tahu konteksnya, ini terjadi di mana, ini kalau nggak salah di London deh, ini kita bisa pakai waktu setempat, gitu. Jadi kan kita tahu waktu setempat itu mana, oh ya di Inggris, di London, gitu. Jadi asalkan ada konteks pendukungnya, seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bisa terjemahkan jadi apa? Official semua pakai apa? Penyelenggara. Soalnya kalau pakai pejabat tuh rada aneh nggak sih? Kalau di berita-berita kayaknya nggak pakai pejabat deh.
penyelenggara atau penyelenggara Olimpiade. Kayak mungkin kita bisa langsung mengumumkan atau langsung memperkirakan ya, biar kalimatnya nggak terlalu panjang, juga bisa sih. Memperkirakan. Jadi kita sesuaikan dengan apa sih kayak bahasa berita di Indonesia gitu, masih memperkirakan adanya kemacetan atau kepadatan transportasi bebas, kemacetan luar biasa saat kompetisi dimulai pada hari Sabtu pukul 9 waktu setempat. Itu bisa. Nah, nih. Jadi, tips lain dalam menerjemahkan teman-teman, ketika kita mendapatkan suatu teks, kita analisis dulu, kira-kira ini teks apa ya? Kalau misalkan, oh ini teks berita, artikel berita. Jadi, kita bisa sesuaikan dengan cara penulisan teks berita di bahasa Indonesia, kayak gitu. Jadi, kalian nggak harus benar-benar menerjemahkan dari kata per kata. Kita cari yang paling umum aja dipakai gitu. Kalau misalkan dari kalimat yang terakhir gini, sepertinya pembaca nggak akan kesulitan kan untuk memahami jika kita pakai yang penerjemahan kata per kata gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan gaya bahasa di bahasa sasaran kok. Gitu teman-teman. Kan kalian pasti udah pinter kan menulis teks berita, feature, gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Belum. Oke, ini saya lagi ngecekin WhatsApp. Oke, ya. Nah, nanti kalau teman-teman yang belum bisa join di Zoom, nanti bisa lihat di YouTube ya. Nanti saya upload. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kalian itu bebaskan kreativitas kalian lah dalam menuliskan kalimat. Oke, selanjutnya kita punya kalimat terakhir. Nah, ini saya bacakan untuk kalian ya. Strong as the ancient Hindu influence may be in some parts of this country, modern Indonesia differs from modern India in numerous aspects, including those of culture and history. Nah, ini teman-teman, ini struktur kalimatnya itu sangat bahasa Inggris sekali. Jadi kalau misalkan kalian terjemahkan ya kata per kata dalam kalimat ini, ya nanti nggak akan ketemu maksudnya. Jadi kita memang harus benar-benar menganalisis dan memahami. Nah, ini ada informasi apa aja nih dalam kalimat ini. Jadi kalian bisa pakai Google Translate itu tuh memahami maknanya ya. Jadi memahami kata per kata. Nah, baru kalian kayak bikin puzzle, informasi-informasi tersebut kayak disusun untuk mendapatkan makna yang sebenarnya gitu, yang komplit. Nah ini, strong as the ancient Hindu influence. Ancient Hindu influence itu adalah pengaruh Hindu kuno, ya, strong. Dan kata strong itu artinya kuat, berarti pengaruh Hindu kunonya kuat. Maybe in some parts of this country. Nah, ini ada in some part di beberapa bagian negara ini. Nah, ini sebenarnya juga negara ini tuh kita harus tahu negara ini tuh maksudnya negara yang mana, apakah Indonesia ataukah India. Nah, ini kalau saya pahami dari kalimat ini maksudnya adalah si Indonesia. Jadi, Indonesia itu di beberapa bagian Indonesia itu masih banyak bagian ya yang terpengaruhi oleh yang mempunyai
yang terpengaruh dengan kuat oleh Hindu kuno. Jadi ini tuh maksudnya di beberapa bagian Indonesia tuh masih banyak pengaruh Hindu kuno yang kuat kayak gitu loh maksudnya. Gitu. Nah, kemudian ada informasi apa lagi? Differs from modern India in numerous aspect. Kok tiba-tiba ngobrolin India? Nah, ini differs itu maksudnya berbeda. Nah, berarti di Indonesia modern itu berbeda dengan India modern. Oh, ya kan pengaruh Hindu kuno itu kan asal mulanya tuh dari India kan pada awalnya. Nah, jadi ini maksudnya adalah berarti kalau misalkan masih banyak pengaruh Hindu kuno, berarti kan asumsi kita pada awalnya itu, oh berarti Indonesia mirip India dong. Nah, tapi dijelaskan di kalimat ini ternyata Indonesia modern itu berbeda dari India modern di berbagai aspek. Contohnya, budaya dan sejarah. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapatkan tersebut, kita coba menyusun puzzle-nya ya, teman-teman. Jadinya kan ini sebenarnya intinya itu adalah ini kan, kalimat yang ini. Modern Indonesia differs from modern India. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita pahami itu ada kayak sense apa itu namanya, kontras nggak sih? Meskipun pengaruh Hindu kuno masih kuat di beberapa bagian Indonesia, ya. Nanti ada pengulangan. Indonesia modern berbeda dari segi budaya dan sejarah. Berbeda dalam aspek budaya dan sejarah dari India modern. Itu bisa kali ya. Atau kita balik. Indonesia modern berbeda dari India modern, terutama dalam aspek budaya dan sejarah. Ya. Meskipun pengaruh Hindu kuno sangat besar di beberapa bagian Indonesia, itu bisa juga. Jadi kita bisa mengganti negara ini tuh pakai Indonesia biar lebih jelas. Tuh. Walaupun tuh meskipun. Hindu kuno sangat mungkin maybe in some part meskipun pengaruh Hindu kuno masih sangat kuat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kita bisa balik. Kalau misalkan kita mau menghindari pengulangan kata Indonesia, kita bisa pakai negara ini. Karena kan udah dijelaskan. Negara ini itu Indonesia. Soalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu jarang nggak sih kalau penggunaan apa itu yang referensinya di depan, anafora atau katafora ya? Ya itu. Negara ini berbeda dengan India modern, termasuk berbeda dengan India modern di berbagai aspek, termasuk budaya dan sejarah. Nah, ini versi panjang ya, tapi kita bisa singkatkan juga kok, kayak walaupun di berbagai daerah di Indonesia masih banyak pengaruh Hindu kuno, itu bisa. Jadi biar Indonesia itu nggak ketemu dalam satu urutan gitu. Meskipun
di berbagai daerah. Atau meskipun berbagai daerah. Berbagai daerah di Indonesia masih terpengaruh Hindu kuno. Ini Indonesia modern berbeda dengan India modern di beragam aspek seperti budaya dan sejarah. Oke. Meskipun berbagai daerah Indonesia masih terpengaruh Hindu kuno, Indonesia modern berbeda dengan India modern di beragam aspek seperti budaya dan sejarah. Nah, ini gimana teman-teman menurut kalian? Atau ada alternatif yang mungkin lebih enak dibaca gitu kan? Soalnya kalau kita benar-benar terjemahin langsung dari kalimat bahasanya itu pasti akan bikin pusing. Ini cuma variasi kalimat aja sih dalam bahasa Inggris. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau disampaikan atau mungkin kalian punya alternatif lain dalam menerjemahkan kalimat ini? Ada nggak? Ada nggak? Kalau misalkan nggak dijawab, ntar ada, Bu. kelasnya nggak kelar-kelar. Ya, ada, Bu. Oke, sip. Thank you, Lauren. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau kalian menerjemahkan tuh jangan saklek banget ya. Itu kalian bisa kok membuatnya tuh bervariasi kalimatnya. Yang penting kalian tuh memahami informasi yang terkandung dalam kalimat tersebut, terus kalian susun ulang. Makanya tadi ada restrukturisasi gitu, teman-teman. Nah, paling enggak kalau yang kita udah bahas itu kan lebih mudah dipahami kan. Jadi intinya sih dia mau ngomong kayak gini doang sebenarnya, cuma dibikin rumit kok dalam bahasa Inggris gitu. Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, ya teman-teman bisa saya itu deh. Nanti saya akan mengirimkan link Google Form untuk presensi dan juga untuk latihan ya. Nggak banyak kok. Nah, itu bisa sambil teman-teman latihan. Oh iya, Bonar mau bertanya apa? Gimana, Bonar? Penggunaan an, gimana? An yang di mana? Ini ya? Kenapa penggunaannya ada masalah? Oh, itu maksudnya an itu buat apa? Gitu. Saya nebak-nebak nih, soalnya pertama. Oh ya, jadi an itu adalah artikel ya, artikel dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan tunggal satu, sebuah. Nah, tapi kan biasanya kan pakai e ya. Nah, ini pakai an itu karena kata selanjutnya itu diawali dengan vokal. Makanya an effective way. Kalau misalkan diawali dengan konsonan, dia pakainya kayak a table, a computer gitu. Nah, karena dia diawali oleh vokal, makanya dia pakai an. Kan jadi gampang kan
melafalkannya. Kalau sama-sama entar efektif kan, nggak enak diomongin, kayak ineffective way. Soalnya biasanya kalau dalam bahasa Inggris tuh mereka suka gabung-gabung katanya dalam kalimat itu loh, kayak ineffective way of learning. Jadi seolah-olah kayak satu kata doang, padahal dia itu beberapa kata tapi disambung gitu ketika dilafalkan. Itu ineffective way. Itu maksudnya satu atau sebuah itu, tapi bisa juga kita terjemahkan jadi salah satu juga nggak masalah sih, soalnya kan masih satu makna kan, satu gitu. Itu gimana Bonar? Apakah menjawab pertanyaanmu? Jadi itu artikel untuk menunjukkan tunggal ya. Tapi karena kata setelahnya itu diawali vokal, makanya dia pakai n. Kalau dia konsonan, pakai e. A book. Seperti itu. Iya, Nora gimana? Bu, saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu sempat menyinggung tentang idiom dalam bahasa Inggris, seperti yang took for granted. Nah, kalau semisal kita kan nggak terlalu terbiasa dengan idiom dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara kita supaya memahami ternyata itu tuh idiom dalam bahasa Inggris gitu, Bu? Oke. Nggak menerjemahkan secara harfiah gitu, Bu. Oke. Nah, cara mengidentifikasinya ya. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan itu took for granted, misalkan langsung secara harfiah, secara literal gitu kan, pasti aneh kan nanti di hasil terjemahan kita. Took kan mengambil, for granted berarti kan mengambil dengan kayak mengambil penilaian gitu Bu, atau ya semacam gitu kan ya, mengambil dengan ya pokoknya nanti hasil akhirnya tuh ketika kita terjemah secara itu tuh nggak nyambung gitu loh sama teks yang kita sedang terjemahkan kayak gitu. Kalau grant itu kan janji ya, menjanjikan. I grant you a wish. Aku menjanjikanmu atau memberikanmu. Took for grant itu mengambil untuk memberikan. Kan jadi nggak nyambung kan? Berarti aku mengambil untuk memberikan bahwa dia orang Cina. Buat kan nggak nyambung kan? Nah, berarti kita harus curiga nih. Oh, ini kayaknya idiom nih. Gitu. Jadi ya kita harus curiga kalau misalkan kalimatnya itu, kata-katanya, frasanya itu kok nggak nyambung ketika kita terjemahkan secara kata per kata, berarti kita perlu curiga apakah dia idiom atau bukan. Terus ketika kita menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, bisa kita terjemahkan ke padanannya dalam bahasa Indonesia ketika idiom tersebut ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan nggak ada, ya kita terpaksa terjemahkan menjadi maknanya dalam bahasa Indonesia. Misalkan dalam bahasa Inggris tuh ada feeling in blue, feel in blue. I feel in blue because my laptop is broken. Nah, I feel in blue. Feel in blue di sini maksudnya adalah bukan aku merasa biru. Itu kan nggak nyambung kan, nggak logis gitu. Nah, berarti kita curiga kalau ini pasti idiom. Nah, ini maksudnya adalah kita harus tahu artinya itu apa. Nah, artinya kan itu sedang sedih. Aku merasa sedih karena laptopku rusak. Nah, ketika kita tidak menemukan padanannya yang sesama idiom dalam bahasa Indonesia, ya kita bisa terjemahkan dengan artinya saja kayak gitu. Tapi ya memang lebih baik tetap dalam idiom juga gitu. Tapi jangan kita terjemahkan secara literal kayak gitu, karena nanti artinya akan membingungkan nggak sih? Nanti akan ambigu gitu. Kan nggak mungkin kan kita menerjemahkan aku merasa biru karena laptopku rusak. Merasa biru itu apa coba, kan nggak logis gitu. Tapi kalau misalkan kita menemukan idiom yang artinya merasa sedih dalam bahasa Indonesia, ada nggak idiom sedih bahasa Indonesia? Apa ada nggak? Berduka nggak ya kayaknya ya gitu. Jadi
bisa dicari padanannya, idiom, sesama idiom. Kalau nggak ada ya kita terjemahkan dengan artinya saja. Gitu, Nora? Ada lagi? Baik, terima kasih. Oke. Jadi emang nggak ada shortcut atau jalan pintas untuk memahami idiom sih. Kita memang harus banyak membaca, teman-teman. Soalnya juga banyak kan idiom bahasa Indonesia yang kita bahkan mungkin belum pernah tahu dan kita nggak paham, nggak sadar gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi kah teman-teman sebelum saya menutup sesi ini? Ada lagi, mumpung bisa ngobrol bareng nih. Aman, Bu. Aman, Vio. Oke. Ya, oke. Baik, teman-teman. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan itu bisa berguna buat teman-teman, terutama ketika menerjemahkan teks. Tuh, ya. Intinya kalian pede aja lah. Kan kalian juga punya kreativitas yang tak terbatas. Wow. Oke, teman-teman. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam kelas ini. Saya sangat senang bisa berproses bersama dengan teman-teman. Ya, saya selalu menantikan hari Jumat pagi gitu buat ketemu teman-teman, buat diskusi mengenai penerjemahan. Nah, kita akan lanjutkan diskusi kita pekan depan dengan pembahasan mengenai kamus dan juga satuan lingual yang pertama, yaitu kata. Nah, kita akan belajar berdasarkan kategori. Saya masih ingat kan? Nomina, verba. Oke. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa pekan depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, benar. Makasih teman-teman. Sampai jumpa pekan depan ya. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Selamat berakhir pekan. Dadah. Selamat berakhir pekan. Saya N ya. Dadah.